الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله الكريم تبركا بذكر اسمه الكريم وتشرفا بذكر اسمه الكريم وتشرعا لأن ما لا يذكر اسم الله فيه فهو أقطع وأبتر. الحمد لله رب العالمين تمجيدا لله تعالى وشكرا على نعمه واستزادة من فضله. نسأله أن يصلي على سيدنا رسول الله محمد وعلى أهل الطيبين وصحابته الأكرمين وعلينا معهم برحمته أرحم الراحمين. الجمع الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi benar muterjimnya ada, tapi juga kita mau coba biar sedikit-sedikit belajar bahasa Indonesia juga insyaallah. Tausiah bendek yang saya mau kasih ini tentang otak kita yang sudah berubah. Otak orang muslim sekarang mungkin tidak seperti dulu. Orang muslim dulu mungkin pakai akal yang nurani, akal yang ilahi, akal yang masih murni, akal yang belum campur sama iklan-iklan yang sekarang seluruh dunia ada, enggak campur sama fikiran falsafat atau fikiran barat. Kalau kita ikut Rasulullah kalau bilang susu hitam, harus kita enggak usah diskusi lagi. Kalau Rasulullah bilang susu hitam, enggak usah diskusi lagi. Berarti ini benar susu hitam. Enggak usah pakai falsafah, enggak pakai ilmiah, enggak usah pakai apa aja. Kata Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqah. Ma naqasa malun min sadaqah. Kalau kita keluar uang untuk sedekah, uang tidak akan kurang. Kalau kita punya 10, keluar 1, tidak kurang. Apakah matematika bilang ini benar atau tidak? Matematika bilang tidak benar. Kalau punya 10, keluar 1, berarti tinggal 9. Naqasa malun ya Rasulullah. Tapi kalau kita pakai akal matematika kurang, kalau kita sedekah kurang. Tapi Rasulullah bilang tidak kurang. Ini falsafat Islam bilang tidak kurang karena dua hal. Tidak kurang karena kita keluar dari kantong ini, masukin di kantong teman kita, saudara kita, anak kita, orang muslim. Berarti kita kan satu keluarga. Kalau saya keluar uang dari kantong ini, masukin ini, masih 10. 9 sini, tapi yang satunya ada sama saudara saya. Berarti tidak kurang. Mana qasamal? Kalau antum kasih orang miskin 1000, berarti masih 10. Anda sama teman, sama keluarga Islam, masih 10. Tidak kurang. Terus juga bisa kita punya 2 kilo beras. Terus ambil 1 kilo, taruh di tanah untuk tanam. Di rumah ada 2 kilo dulu, tapi sekarang ada 1 kilo. Apakah kita bilang naqasa? Bukan naqasa, tapi simpan sebentar, nanti datang lebih banyak lagi. Berarti kalau kita punya 2 kilo, keluar 1 kilo untuk miskin, ma naqasa, tidak kurang. Karena itu Allah akan kembalikan 10 kali lipat. Berarti matematika sama, ajaran Rasulullah enggak beda. Ada buku namanya Ta'arudul Aqli wan Naqli, Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naqli. Tidak ada khilafan antara akal dan hadis Rasulullah. Tapi masalah itu salah di dalam diri kita, karena kita sudah banyak yang masuk dari barat, dari munafik, dari siapapun aja, ada banyak. Coba lihat anak-anak dulu. Kalau anak sekarang, kita masih manja, walaupun 15 tahun, 17 tahun masih manja.
masih ini anak kecil, jangan dipaksa, jangan. Tapi padahal waktu Rasulullah SAW yang mimpin tentara setelah Rasulullah, semuanya umat Islam itu anak umurnya 17 tahun. Rasulullah sebelum wafat bilang, ini kita akan sudah kalau mana daerah Jaziratul Arab sudah, Makkah, Madinah, semuanya, Taif, semuanya alhamdulillah masuk Islam. Tapi sekarang kita mau keluar pasukan ke mana, ke Rom. Tapi bimbing itu namanya Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun. Belakangnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khalid. Belakang dia 17 tahun, tapi Rasulullah bilang ini yang akan jadi bimbing, jadi kepala tentara. Padahal Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, banyak sahabat datang ke Sayyidina Abu Bakar, ini harus enggak usah keluar karena banyak fitnah sekarang. Tapi Abu Bakar bilang tidak, kalau Rasulullah bilang keluar, harus keluar. Enggak usah pakai akal kita. Akal kita bilang kan setelah Rasulullah wafat banyak hurubur riddah, banyak perang di antara kaum Arab sendiri lepas dari Islam. Terus mana perang Islam. Terus sahabat datang musyawarat sama Abu Bakar, ini enggak usah keluar ke Roma dulu. Harus kita mana tertib sini dulu baru keluar. Abu Bakar bilang tidak. Rasulullah bilang keluar, harus keluar. Enggak usah banyak ngomong. Terus bilang setuju, enggak apa-apa. Tapi jangan Usama lagi. Ada yang lebih tua, ada yang lebih pengalaman. Tapi Sayyidina Abu Bakar bilang tidak. Kalau Rasulullah bilang Usama, sudah Usama. Enggak usah kita banyak diskusi lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, di mana yang keluar itu alhamdulillah sudah menang, sudah jadi takut umat Arab sendiri, takut yang lepas Islam bilang ini ada fitnah di Madinah, tapi juga mereka berani keluar pasukan atau keluar tentara ke luar Madinah, berarti mereka masih kuat. Yang di Roma bilang di sana ada fitnah, tapi masih mau keluar pasukan ini, berarti mereka kuat. Alhamdulillah karena ikut aturan Rasulullah mereka menang. Padahal kalau kita mana pakai logika atau akal kita, enggak usah keluar. Karena itu sudah fitnah di Madinah. Tapi kita ikut Rasulullah, insyaallah tidak akan sasat, tidak akan jadi masalah di dunia atau di akhirat. Berarti harus kita dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, harus kita cuci otak kita yang sudah dicuci sama orang barat, yang sudah dicuci sama falsafat, sama ilmu modern, sama mana media, harus kita balik ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti majlis ta'lim ini. Majlis ta'lim ini bahalanya luar biasa. Jahayanya, bahalanya, ampuni dosanya, itu luar biasa. Tapi banyak yang bilang, kenapa saya enggak di rumah baca, atau kenapa enggak di rumah, saya mungkin ada urusan yang lebih penting untuk umat Rasulullah atau apa, atau mungkin untuk syahwat kita sendiri. Tapi duduk di masjid itu lebih baik, duduk di masjid belajar lebih baik. Tapi otak kita bilang jangan, di luar aja. Rasulullah dulu bilang al-munafiqin tidak mau datang salat subuh atau tidak mau datang salat isya. Tapi kalau mereka tahu di masjid ada walima, ada makanan, mereka akan datang. Berarti otak mereka bilang kita makan untuk badan kita jadi kuat, sehat, lebih baik dari salatul jamaah, lebih baik dari mana ceramah. Tapi salah, Rasulullah bilang salah. Rasulullah bilang juga lain yani aghdu ila al-masjid fa ata'allam aya wa ayatain afdal min yani humurun ni'am. Saya datang ke masjid belajar satu ayat atau dua ayat, lebih baik dari unta-unta yang besar, unta-unta yang banyak, yang mahal lagi. Akal kita enggak sampai gitu. Kita datang di masjid seperempat jam, salat, bulan, itu pahala luar biasa. Tapi siapa yang tahu pahala itu?
Pasti otak kita bilang, ayo kita olahraga biar kita badan kita sehat kuat. Ini juga aturan Rasulullah. Atau kita mana gumpul sama keluarga, ini aturan Rasulullah juga. Padahal Rasulullah utamain salatul jamaah. Harus kita jadi kumpul biar jadi satu umat. Allah bilang dalam Al-Quran, alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa tafa'aluhu takun fitnah fil ard wa fasadun kabir. Allah bilang, Allah firmankan, orang kafir itu satu tangan. Kalau kita juga enggak jadi satu tangan, itu akan jadi fitnah dan fasad yang besar. Berarti kalau kita lihat politik sekarang, kalau orang barat sana, Eropa semuanya dari mana, Nimsa, Swedia, Jerman semuanya satu mata uang, satu tentara. Kalau kita enggak begitu juga akan jadi masalah yang besar. Berarti kita juga dalam RT ini kalau enggak satu tangan, pasti umat Islam enggak maju. Pertama kali pas Rasulullah datang ke Madinah, amal yang pertama dia buat masjid. Amal yang kedua jalankan ukhuwatul Islam. Dua orang harus jadi teman, harus jadi satu keluarga. Itu berarti amal yang pertama kita jadi ummatan wahidah. Jadi satu tangan. Jadi saling menolong. Jadi saling mentukar fikiran. Biar jadi umat Islam yang kuat seperti dulu. Jangan pakai akal kita yang sekarang. Berarti yang kita fokus, kita harus banyak isi. Akal kita pakai ceramah seperti ini, baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita ngerti atau tidak ngerti, itu cahaya masuk. Hidayatullah masuk. Kita dekat sama Allah juga pasti. Enggak usah kita faham atau tidak faham. Yang penting kita baca Al-Quran, kita akan dapat hidayah. Yang kita fokus sekarang, kita harus cuci otak kita. Pakai ayatul Quran, pakai ceramah-ceramah, biar kita balik ke Allah, biar kita balik ke Rasulullah, biar kita balik jadi kuat lagi, biar kita jadi bersih, murni lagi. Ini banyak contohnya. Tapi yang penting kita mulai dari diri sendiri. Enggak usah bilang, oh teman kita enggak mau kumpul sama kita, oh teman kita itu kiri kanan. Mulai dari kita. Kalau mulai dari kita, insya Allah teman kita akan datang. Tapi kalau anda sendiri belum cuci hati dari benci orang lain, cuci otak dari fikiran yang mungkin tidak benar, pasti temanmu tidak akan datang. Berarti kita mulai dari diri sendiri. Rasulullah turun ayat Al-Quran, Allah bilang, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Sampaikan ke orang lain. Tapi sebelumnya thiyabaka fatahhir. Diri sendiri harus dicuci dulu, baru ke orang lain. Berarti kita dari tausiah ini, kita mau cuci diri kita, hati kita, otak kita, biar jadi lebih dekat sama Allah, lebih akrab sama Allah, lebih akrab sama jalan Allah, sama jalan Rasulullah. Karena jalan Allah itu jalan yang pergi ke surga. Tapi kalau kita tidak ikut jalan Allah, kita akan siksa di sini atau di alam kubur atau di hari kiamat. Karena surga, Rasulullah bilang al-jannatu tayyibah. Surga itu baik. Yang masuk surga harus jadi baik. Berarti kalau kita enggak baik, kita enggak lurus, pasti dicuci di alam kubur, siksa. Biar jadi hari kiamat bersih. Di neraka, wal'iyazubillah, dicuci di dalam neraka. Kenapa? Biar jadi bersih untuk masuk surga. Tapi kalau orang bersih diri dia sendiri sekarang, baca Al-Quran, baca ceramah, insyaAllah tidak dibersih lagi. Berarti sudah siap untuk masuk surga. Karena Rasulullah bilang, al-jannatu tayyibah. Wallah subhanahu wa ta'ala aydan fi hadis al-Qudusi, yaqul al-jannatu tayyibah, la yujawirunu fiha illa tayyib. Tetangga saya semuanya di surga harus jadi baik. Berarti kita kalau
tidak baik, masih ada kotor, pasti disiksa. Mudah-mudahan kita kembali duluan, enggak usah dicuci lagi. Berarti mana at-tazkirah itu baik. Allah bilang dalam Al-Quran, wa dzakir, ingatkan temanmu, ingatkan saudaramu, ingatkan keluarga, dirimu sendiri. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau orang beriman, az-zikra akan manfaat untuk dia. Tapi kalau tidak beriman, ini bicara kosong. Ini bicara palsu. Ini tidak benar. Berarti kalau tidak mukmin, walaupun kita ceramah dari sekarang sampai besok, kalau iman kita kurang, tidak akan dapat manfaat. Karena Allah bilang, az-zikra tanfa'u al-mu'minin. Manfaat pada orang mukmin. Kalau tidak mukmin, walaupun ceramahnya benar banyak, tapi tidak akan dapat manfaat. Berarti harus kita iman dulu, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, iman kepada hari akhirat. Kalau kita iman, kita mendengar ceramah, pasti akan berubah sedikit. Karena itu Allah wajibkan untuk kita hari Jumat, biar kita mendengar khutbatul Jumat, kita ingat, kita lari kemana-mana, harus kita ingat lagi. Dulu sahabat Rasulullah bilang, kalau kita sama Rasulullah, kita ingat surga, kita seperti lihat malaikat. Tapi pas kita pergi ke keluarga, istri, anak, main, lupa. Ada yang namanya Hanzalah, pergi dari rumah ke masjid, mau ketemu Rasulullah. Terus Abu Bakar ketemu dia, mau kemana? Saya mau tanya Rasulullah tentang apa. Kalau saya sama Rasulullah mendengar, seperti saya di surga. Tapi pas saya di rumah seperti orang munafik, enggak ingat akhirat lagi. Abu Bakar bilang, saya juga seperti itu. Ayo kita ke Rasulullah biar tanya. Rasulullah bilang, kalau antum ingat terus, insyaallah akan musafaha, salaman sama malaikat di jalan. Tapi sa'atun fasa'ah. Mungkin kita ingat hari Jumat, terus Sabtu Minggu lalai, ketemu majlis talim hari Selasa, Rabu, Khamis lalai, lupa. Berarti al-mu'min itu seperti gitu. Al-mu'min seperti ada lingkaran. Mungkin kadang-kadang jauh dari pusatnya, kadang-kadang dekat. Berarti kita harus sering dekat ke pusat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga tidak lupakan sesuatu. Seluruh hidup kita itu di dalam Al-Quran ada. Dari pagi sampai malam, dari kita bayi sampai kita masuk ke alam kubur, itu semuanya ada. Enggak usah kita impor dari luar, enggak usah. Semuanya mendidik Islam ada, mendidik anak ada, atur keluarga ada, semuanya. Berarti kalau kita ikut aturan Allah, aturan syariatullah, kita akan hidup bahagia. Itu kata Allah. Kata Allah waktu kita Sayyidina Adam alaihissalam turun dari surga, Allah bilang, yang ikut ajaran saya tidak akan sesat, tidak akan jadi susah. Tapi baliknya, yang tidak ikut ajaran Allah pasti susah. Marah terus, sedih terus, enggak maju. Berarti duduk sendiri seperti orang sakit. Tapi kalau orang sukses, orang bergaul sama masyarakat, orang senyum-senyum, berarti itu masih dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau jauh dari Allah, berarti dekat sama syaitan. Harus kita dekat sama Allah sering, biar syaitan jauh dari kita. Karena Allah bilang, al-waswas al-khannas, yang sering lari, yang sering kabur. Khannas itu kabur. Kalau kita bilang astaghfirullahaladzim, pasti dia lari, pasti dia enggak ada. Tapi kalau kita lupa, enggak zikir, pasti syaitan akan datang, terus bicara, ini lebih enak, ini tidak enak, ini baik, ini tidak baik. Berarti kita ikut aturan dan ajaran syaitan wal iyazu billah. Berarti yang paling penting orang
Muslim harus dari bagi namanya al-ma'thurat. Al-ma'thurat bagi dan malam sore, biar kita jaga diri kita dari syaitan, jaga dari kita dari buruk, jaga diri kita dari lupa sama Allah. Selain al-ma'thurat ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali berhari. InsyaAllah syaitan akan jauh dari kita. Kalau orang bilang zikir ini 100 kali, syaitan tidak akan dekat dia lagi. Berarti kalau kita mau dekat sama Allah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100 kali berhari. Syaitan tidak akan dekat. Tidak ada orang di dunia ini amalnya lebih baik dari kamu yang tadi sebut la ilaha illallah 100 kali, kecuali kalau dia 200, 300, 500 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Berarti yang bilang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100 kali itu puncak amal di dunia. Tapi yang lebih itu pasti lebih lagi. Berarti yang kata Rasulullah sendiri bilang, saya istighfar kepada Allah 100 kali berhari. 100 kali. Padahal Allah bilang dosamu yang dulu yang akan datang sudah hapus. Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tapi Rasulullah masih istighfar biar dia ingat Allah terus. Tidak lupa sama Allah lagi. Terus namanya darajat. Darajat itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam ihsan juga kan ada darajat. Berarti Rasulullah setiap hari Allah angkat dia hal yang baru. Setiap hari Allah tingkat Rasulullah tambah terus. Dalam Al-Quran Allah bilang orang yang malam hari tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malamnya tidur sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau waktu sahar mereka istighfar. Kata ulama, kenapa mereka istighfar? Istighfar dari apa? Padahal mereka sepanjang malam mereka salat, salawat, tilawatul Quran. Pasti kalau kita buat baik, dosa kita akan hapus. Karena Allah sebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal buruk setelahnya kita buat baik akan hapus. Kata Rasulullah, watbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Kalau antum buat amal yang tidak baik, ikut setelahnya amal yang baik, amal yang buruk akan hapus. Itu orang yang tidak tidur malam, tilawatul Quran, salat, qiyamul lail, tahajud. Tapi kalau waktu sahar datang, mereka istighfar. Mereka istighfar bukan dari dosa pasti, tapi istighfar dari hal yang dulu. Baru hati mereka buka karena mereka sudah baca Al-Quran. Terus ingat, ya Allah, kita dulu tidak baik, kita dulu kurang. Begitu bilang, ada yang katakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Amal baik untuk abrar itu dosa untuk orang yang dekat sama Allah. Seperti kalau orang mendengar azan, terus setelah dia mendengar azan, dia wudu, dia pergi ke masjid. Itu lihatannya baik. Hasanatul abrar. Tapi kalau orang namanya al-muqarrabin bilang, ya Allah, saya enggak ke masjid sampai itu azan. Azan itu untuk orang yang tidak ingat. Tapi harus saya sebelum azan, harus saya ada di masjid. Berarti yang mendengar azan pergi ke masjid itu hasanah untuk dia kalau dia minal abrar, minal muslimin, minal mu'minin. Tapi kalau dia minal muhsinin, dia istighfar. Ya Allah, sudah azan, ana belum wudu lagi. Ya Allah, sampai azan itu kan untuk orang yang lupa. Saya harus ingat terus. 1 jam sebelumnya harus saya siap-siap dulu. Berarti kalau orang Rasulullah istighfar yang dari hal seperti ini, tingkat, terus tingkat. Berarti kita juga ya kalau banyak istighfar, banyak dekat sama Allah, pasti
akan berubah. Pasti hal kita yang kemarin lihat ini sukses, kita akan lihat hari ini itu bukan sukses. Biar kita motivasi diri terus. Kita, kenapa salatnya 1 jam, kenapa enggak 2 jam, kenapa enggak 3 jam. Berarti biar jadi enggak ada batas lagi. Karena itu pahala Allah tidak ada batasnya. Surga tidak ada batasnya. Berarti harus amalan kita enggak usah dibatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini untuk mana orang yang bertama di jalan. Tapi kalau orang sudah imannya sudah tinggi harus begitulah. Insyaallah sebelum saya khatam acara ini, saya sendiri mungkin kurang amal. Yang kita butuh sekarang ajaran Islam harus kita diturunin dari Al-Quran, dari mushaf, turunin ajaran Islam dari mushaf di diri kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, biar kita hidup tenang. Ini yang kita kurang. Ini saya enggak mau kita jadi orang munafik. Yaquluna ma la yaf'alun. Orang munafik bicara aja tapi amalan mereka kurang. Dulu Al-Imam Al-Ghazali buat buku namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali bilang masjid itu banyak ceramahnya, berpustakaan banyak buku agamanya, tapi agama mati. Ihya berarti dihidupkan. Ulumuddin ajaran agama harus dihidupkan lagi, bukan dicatat atau diceramah aja, harus jadi hidup. Ihya berarti hayy, bukan mayit. Harus agama itu hidup di dalam hidup kita. Enggak usah dibaca anfiqu tapi kita tidak anfiqu. Banyak imam yang bilang ayo keluarkan uang, tapi dia sendiri enggak mau keluar uang. Banyak orang yang bilang jangan bohong, itu dosa, tapi dia sendiri bohong. Berarti kita harus ulumuddin, ulumul agama harus hidup di dalam diri kita. Seperti tadi saya sebut, tapi dari diri kita sendiri. Jangan ke orang lain. Kata orang, kalau kita cari untuk orang bilang ini tidak baik, ini satu cari, tapi ada tiga menunjuk ke kita. Satu untuk yang kita bilang ini salah, ini tidak baik, ini bohong terus. Tapi ada tiga menunjuk ke kita. Berarti harus 3 lebat kita untuk kita, baru kita bilang teman itu harus ingat teman kita. Ini ajaran orang yang dulu. Lihat diri kurang, seperti Abu Bakar Siddiq bilang, zalamtu nafsi zulman katsiran, saya menzalimi diri saya. Padahal itu makamnya setelah Rasulullah. Tapi dia terasa dia masih dizalimi diri dia sendiri. Terus Sayyidina Umar bilang, hari kiamat kalau saya tidak ada saya enggak mau menang, tapi dosa saya sama baikan saya itu sama. Alhamdulillah. Padahal itu Rasulullah bilang kalau ada Nabi setelah saya Sayyidina Umar. Banyak yang masuk Islam karena Umar. Banyak aturan dalam Islam karena Umar. Tapi masih mereka bilang kita kurang, agama kita kurang. Apalagi kita di zaman ini pasti jauh dari mereka. Tapi masih ada yang bilang saya baik, itu teman saya salah, sesat, kurang baik. Itu yang harus kita pelajari, harus kita lakukan. Kita nakhtim pakai doa, Allahumma rabbana lakal hamdu kulluhu.